Pagi, Pak Ma'ruf. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf, apakah pagi ini Pak Ma'ruf ada waktu luang untuk kita berbincang-bincang? Ada, Bu, kebetulan kelas saya sedang agama. Oh, oke, Pak. Menindaklanjuti percakapan kita kemarin ketika di kantin, Pak Ma'ruf menghendaki adanya supervisi akademik. Betul demikian, Pak Ma'ruf? Ya, betul, Bu. Oke. Baik, Pak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi guru. Kemudian supervisi akademik itu ada 3 tahap ya, Pak. Ada tahap pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Kemudian yang kita lakukan di pagi hari ini merupakan tahap pra-observasi. Adapun tujuannya yaitu supaya guru di sini Pak Ma'ruf itu mampu menyampaikan rancangan dan juga menyampaikan target atau area pengembangan yang akan diobservasi nanti. Untuk itu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Ma'ruf. Siap, Bu. Ma'ruf, ya, besok pada saat observasi itu Pak Ma'ruf akan mengajar apa? Kebetulan besok saya akan mengajar tema 8 dengan judul tema Pramuka, Praja Muda Karena. Okay. Subtema 1, aku anggota Pramuka dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Oke, baik Pak. Jadi besok Pak Ma'ruf itu akan mengajar tema 8, subtema 1, kemudian muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia dan matematika. Nah, dari mata pelajaran yang nanti akan disampaikan Pak Ma'ruf itu tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuannya setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Okay. Kemudian melalui diskusi ini diharapkan siswa dapat menceritakan kembali informasi terkait lambang negara itu dengan benar. Kemudian setelah mengamati video, ini juga diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang sudut dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar, siswa dapat menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar. Oke, Pak. Oke. Kemudian Pak, tadi tujuannya ada 4G. Kemudian untuk area pengembangan yang akan dicapai dari tujuan yang baru saja disampaikan oleh Pak Ma'ruf itu apa, Pak? Area pengembangannya yang saya ingin kembangkan itu pada area atau pada pemahaman anak tentang sudut yang seringkali anak merasa kebingungan ketika menghadapi atau menunjuk sudut pada benda nyata. Oke, baik Pak. Mengembangkan area pemahaman ya Pak. Kemudian strategi yang akan atau sudah dipersiapkan oleh Pak Ma'ruf itu apa Pak? Strateginya yang saya persiapkan yakni saya akan menampilkan video pembelajaran tentang sudut dan juga gerakan kegiatan yang berhubungan dengan tema yang sedang dipelajari yaitu pramuka, yang mengandung sudut serta benda-benda konkret atau benda-benda nyata di sekitar anak yang akan mempermudah anak untuk memahami pengertian serta macam-macam sudut. Oke, apa yang baru saja Pak Ma'ruf sampaikan itu sudah sangat detail sekali nggih Pak. Saya sangat mengapresiasi apa strategi yang sudah Pak Ma'ruf siapkan. Kemudian persiapan untuk pembelajaran besok itu apa saja Pak?
Iya, Bu. Saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian menyiapkan PTT, dan media pembelajaran, dan juga gerakan-gerakan yang membentuk sudut. Oh, nggih. Lengkap sekali nggih, Pak. Apakah masih ada persiapan yang lain selain yang baru saja Pak Ma'ruf sebutkan? Saya akan menyiapkan benda-benda konkret di sekitar siswa yang mengandung macam-macam sudut. Kapan Pak Ma'ruf akan menyiapkan kekurangannya itu, Pak? Setelah ini, Bu, saya akan langsung menyiapkannya. Oke, bagus Pak, karena memang lebih cepat itu lebih baik ketika kita memiliki program, memiliki rencana itu akan lebih baik untuk segera dilaksanakan, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian siapa nanti yang akan Pak Ma'ruf mintai bantuan dalam menyiapkannya? Alhamdulillah, Bu, di sekolah ini rekan-rekan guru di sini dekat semua dengan saya, sehingga ketika saya meminta bantuan ini mereka akan selalu siap, insya Allah. Alhamdulillah sekali nih Pak. Nah Pak Ma'ruf, saya rasa persiapan yang sudah dilakukan Pak Ma'ruf itu sudah lengkap sekali untuk dilaksanakannya observasi. Kemudian kira-kira kapan kita mau melakukan observasinya Pak? Hari ini saya pikir semua persiapan sudah lengkap. Cuman bagaimana kalau besok Rabu mungkin deh kita akan melakukan observasinya. Siap Pak Ma'ruf, besok Rabu kita melaksanakan observasi di kelasnya Pak Ma'ruf. Sebagai tambahan informasi ketika nanti observasi maka saya akan berada di kelasnya Pak Ma'ruf dari awal sampai akhir menunggui Pak Ma'ruf mengajar. Namun nanti saya tidak terlibat dalam pembelajaran Pak. Contohnya saya juga tidak akan memberi komentar apapun, sehingga anggap saja saya tidak ada di dalam kelasnya Pak Ma'ruf. Kemudian saya juga meminta izin kepada Pak Ma'ruf, nanti saya akan melakukan perekaman ketika observasi. Ya Bu, siap melaksanakan observasi. Kalau begitu sampai ketemu besok hari Rabu Pak. Semoga besok pelaksanaan observasinya berjalan dengan lancar, sukses seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ma'ruf. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Monggo. Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Pak Guru absen dulu. Hari ini kita akan masuk di tema 8, yaitu Rangka Prajamuda Karna. Ya. Di tema 8 ini nanti yang Pak Guru harapkan siswa atau nanti ini tujuan pembelajarannya, yang pertama setelah membaca siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Lambang negara, tahu ya lambang negara, mengidentifikasi lambang-lambang negara. Kemudian melalui diskusi, nanti anak-anak diskusi
Siswa dapat menceritakan kembali informasi terkait lambang negara dengan benar. Jadi setelah diskusi nanti anak-anak dapat menceritakan kembali ya informasi terkait dari lambang negara itu. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video, nanti anak-anak akan disediakan video, akan diputarkan video. Setelah mengamati itu, nanti siswa dapat menjelaskan tentang sudut dengan benar. Sudut, nah ini setelah mengamati video, nanti kalian akan menjelaskan sudut. Kemudian yang keempat, setelah mengamati gambar, nanti akan disediakan gambar atau nanti bisa di buku. Nah, siswa dapat menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar. Ini dari gambar tersebut nanti kalian dapat menentukan sudut apa, ya. Ini kemudian kalian menyebutkannya itu dengan benar, ya. Anak-anak sekian ini, siapa yang tahu pramuka? Pramuka itu apa? Mas? Yang suka berkarya. Ya, bagus. Ada lagi? Raja Muda Karna. Apa lagi? Ya. Pramuka itu kepanjangan dari atau kependekan dari Praja Muda Karna. Tapi pramuka itu apa tadi Mbak Bel? Pramuka itu apa? Jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa muda yang suka berkarya. Ya, bagus. Dari jiwa pramuka itu kita diharapkan mempunyai jiwa yang berkarya, mandiri, punya karya, oke? Itu siapa yang bisa melakukan pengurus pramuka? Pakai tangan kanan, Pak, ngacung. Semua bisa? Bisa? Bareng-bareng? Ya. Tepuk pramuka. Ya, bagus. Dua tepuk pramuka. Siapa yang akan maju mewakili teman-teman untuk pramuka? Ayo, Pak Bi. Pak Bi, dulu Pak Bi. Ya, sini tidak apa-apa, Pak. Teman-temannya mau diajak apa mau sendiri? Diajak ya. Kalau diajak berarti Pak Bi mengajak teman-temannya dengan suara yang keras. Yuk, Pak Bi. Ayo tepuk pramuka 1 kali atau 2 kali? 5 kali. Nah. Berani maju. Apakah kalian ingat dengan lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia? Lambang negaranya ingat? Harus ingat tiap hari kita melihat. Lambang negaranya apa? Lambang negara apa? Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Siapa yang hafal lagu Indonesia Raya? Ya, bahasa ini lambang pramuka dulu. Lambang apa negara dulu? Misalnya Bhinneka Tunggal. Artinya apa lagi, Mas? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Tetapi tetap satu jua. Ya. Terus kemudian di lambang negara itu atau Garuda itu di situ warnanya apa? Warnanya apa? Kuning emas. Kemudian di tengah-tengahnya ada apa? Perisai. Perisai di situ itu ada berapa apa? 5 berapa?
ada 5 kotak atau 5 bagian. Bagian yang diperiksa itu ada 5, ya. Di situ saya sekarang coba simak Mas Asraf, Mas Aziz, simak di sini. Coba anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Di sini anak-anak itu diikutkan dalam pramuka, ini diharapkan untuk mencintai negara Indonesia. Yang pertama akan ada jiwa patriotisme. Kemudian anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Jelas, karena kita hidup di negara Indonesia, harus kenal dengan bendera dan lambang negaranya. Kemudian anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Pramuka itu apa? Pramuka itu bagaimana? Kemudian anggotanya siapa saja? Itu kalian harus atau dilatih untuk lebih mengenal itu. Kemudian anggota pramuka juga dikenakan dengan lambang gerakan pramuka. Di pramuka itu lambang gerakannya bermacam-macam. Nanti kalian akan dilatih untuk mengenal lambang-lambang gerakan tersebut. Mengenal lambang pramuka yang pertama. Pramuka ini lambangnya itu, coba lambangnya perhatikan. Ada ini apa, Mbak? Mas? Padi. Ini tunas kelapa. Ini padi. Ini kapas. Ini apa, Pak? Roda. Ini bintang-bintang. Nah, di situ pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karna yang memiliki arti jiwa muda yang gemar berkarya. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Ini lambang ini menjadi tanda pengenal tetap yang menghiaskan cita-cita setiap anggota pramuka. Ini melambangkan cita-cita setiap anggota pramuka. Ya, Mbak. Ayo, Mbak Lili, berdua. 10 yoga melambangkan dasar dharma pramuka, yaitu 10 hal yang harus dilakukan oleh anggota pramuka. Ya, nomor 3, Mbak Devi. Tulisan gerakan pramuka melambangkan bahwa organisasi ini sebagai satu-satunya wadah pendidikan kepanduan di Indonesia. Ya, nomor diskusi tiap meja di setiap baris. Di sini diskusi menggunakan buku satu kelompok satu buku. Siapkan, nanti ditulis di situ identitas dan penjelasan. Identitas. Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia apa? Kelompok B, kelompok C sudah. Siapa yang akan maju ke depan mewakili kelompoknya? Ya, kelompok A. Nah, Mbak Nela, ya. Mbak Nela maju mewakili kelompok A. Ya. Identitas bahasa Indonesia. Penjelas bahasa resmi Indonesia. Identitas Indonesia Raya. Penjelas lagu kebangsaan di Indonesia. Identitas merah putih. Penjelas
Ya, sudah bagus, tepuk tangan. Untuk mewakili kelompok A. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita ice breathing dulu. Siap ya? Simak dulu. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, nanti kalian menirukan apa yang saya ucapkan. Ya, saya ucapkan apa nanti kalian tirukan dulu. Hidup. Ya, masuk materi matematika, kita simak dulu video ini. Perhatikan. Tema 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang pengertian sudut dan macam-macam sudut. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menyaksikan. Perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Senin, sekolah rutin mengadakan upacara bendera. Tiap peserta memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Perhatikan gambar berikut. Pada saat posisi hormat, apabila kita tarik garis dari lengan atas dan lengan bawah dan bertemu di satu titik, maka akan membentuk sebuah sudut. Lalu, apa itu sudut? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar berikut adalah gambar sebuah sudut. Kita beri nama sudut A, B, C. Dari gambar tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan. Kalian sudah menyimak video tentang sudut. Sekarang kita latihan macam-macam sudut. Yang pertama, ini sudut apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ya. Kalau menjawab nanti pakai sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tukul. Nah ya. Yang nomor 1, sudut lancip. Yang kedua, yang ketiga, tukul. Yang keempat, sudut lancip. Yang kelima, sudut lurus. Yang keenam, sudut tunggu. Nah, kalian sudah menjawab latihan tadi sudah betul. Sekarang coba, ini ada sebuah gambar di sini jam. Kemudian pada jarum jam ini, ya, ini nanti membentuk sudut apa? Kita baca dulu. Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.04. Sudut terkecil yang terbentuk oleh kedua jarum jam adalah sudut apa yang terkecil? Berarti ini. Berarti ini sudut apa? Mbak? Mas? Sudut apa ini? Sudut tumpul. Ya, bagus. Jarum pendeknya di angka 7. Jarum panjangnya di angka 12. Ini membentuk sudut apa? Sudut tumpul. Ya. Dari gambar jarum jam ini, itu bermain layang-layang pukul 10. Sudut terkecil yang terbentuk dari kedua jarum jam pada pukul tersebut adalah, ini jarum pendek angka 10, jarum panjang angka 12. Ini sudut atau membentuk sudut terkecil. Sudut apa? Sudut lancip.
Ginzi. Coba sekarang Mbak siapa? Selvi, Mbak Lutfi yang ngomong. Mbak Lutfi. Nah, Mbak Afi, Mbak Selvi diberi apa penghormatan. Hormat gerak. Nanti benar. Nanti Mbak Selvi yang hormat. Siap kan? Yuk Mbak Afi. Hormat gerak. Ya, siap. Bu, cik, anton. Anak-anak ini dari tenang dulu ya, penghormatan tenang. Dari Mbak Selvi ini menghormat atau melakukan gerakan penghormatan. Tangannya Mbak Selvi ini membentuk sudut apa? Hati. Ya, bagus. Tegak, gerak. Nah, lagi Mbak, lagi. Udah tadi seperti tadi. Yang bertiga lagi. Jalan, putar jalan. Jalan. Balik kanan, gerak. Ya, berdua. Ini balik kanan. Ini sama mungkin Pak Jebon, Mbak ini sini hormat sama apa nih? Ya Mbak Selvi, coba nih. Hormat gerak. Ya, tenang dulu. Itu Mbak Ririn membentuk sudut tangannya. Lanjut lagi. Ya, terima kasih. Tenang. Wah, tepuk tangan. Ya. Hadap kanan, gerak. Ya. Hadap tangan di situ. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Ya. Balik kanan. Balik dan mau dulu. Ya. Siap, ini. Yuk, mulai. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Nah, Mas Haji dulu. Ya, betul. Ini Mas Haji yang hukum. Mas, siapa nih? Mas Haji siapa nih? Rentakan. Siap. Gerak. Ya. Anak-anak, ini Mas Haji melakukan rentakan dua tangan. Ini merupakan sudut apa? Lurus apa? Sudut apa? Lurus. Sudut lurus berapa derajat? Kalau lurus 180 derajat. Ya, Mas Asra betul berarti. Nah, lagi. Tadi mampu. Ya Mas, lagi gini Mas, lagi. Yo, Pak, siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Salah kabar. Balik kanan itu ya kanan lagi orang ini lagi salah kabar. Berarti dihukum kabar. Nah, sekarang hukumannya nek posisi gel semangat, tangannya mengepal di samping. Semangat, ya Mas. Siap, 1, 2, 3. Semangat. Ini Mas Haji. Ini 1, 2, 3. Semangat. Bentar. Waktu semangatnya Mas Haji, Mas Billy, Mas Asraf, ini ada dua macam sudut. Nah ini yang Mas Haji membentuk sudut apa? Nanti Mas Billy. Kalau Mas Asraf siku. Ya betul, terima kasih. Ya duduk Mas. Hari ini kita sudah selesai.
Terima kasih. Tapi sebelumnya kita akan refleksi dulu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Mbak? Apa yang kamu pelajari hari ini, Mbak? Mengenal pramuka, Mengenal apa? Pramuka dan mengenal sudut. Ya, bagus. Nomor yang kedua, bagaimana perasaanmu saat kegiatan menyanyi, menentukan sudut, dan mengenal simbol negara dan simbol gerakan pramuka? Ya, Pak. Gembira dan senang. Ya, bagus. Boleh. Yang ketiga, bagaimana kegiatan apa yang paling kamu sukai? Coba. matematika, Matematika tentang apa, Mas? mengenal sudut. Ya, matematika mengenal sudut. Bagus. Nomor 4, yang keempat, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Coba. Ya, mengenal bila kita matematika. Terus ingin mengenal lebih lanjut tentang sudut. Ya, bagus. Yang selanjutnya, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Coba baca buku, menanyakan pada guru. Sudah? Sudah? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, hari ini sudah selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita nanti sebelum saya tutup, apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, hari ini kita bisa bertemu di siang hari ini sesuai dengan yang kita sepakati kemarin ini, bahwasanya setelah ada observasi kemarin saya kepada Pak Ma'ruf, maka hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan dialog, refleksi kalau sudah dilaksanakan Pak Ma'ruf kemarin di pelajaran kemarin. Sebelumnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baru lego. Sibuk ini baru saja selesai. Ya. Ini Pak Ma'ruf, kita kan kemarin sudah tahu nih bahwa supervisi akademik itu ada 3 tahapan, ada pra-observasi, kemudian kemarin di hari Rabu Pak Ma'ruf sudah melaksanakan observasi, melaksanakan kegiatan, terus hari ini kita melaksanakan tahap yang ketiga ini Pak Ma'ruf, kalau boleh saya tahu apa yang Pak Ma'ruf harapkan dari percakapan kita siang hari ini. Terima kasih Bu. Untuk yang saya harapkan untuk percakapan atau diskusi hari ini, saya berharap mendapatkan masukan dari pembelajaran yang kemarin gitu ya. Ada kekurangan yang mana nanti akan dilaksanakan pada akan datang, misalkan itu nanti juga akan menambah ilmu, juga menambah sistem pembelajaran di kelas ini ada perbedaan atau perkembangan dan yang diharapkan akan lebih baik besoknya. Oke, Pak Ma'ruf, terima kasih. Jadi Pak Ma'ruf berharap pertemuan kita di siang hari ini itu Pak Ma'ruf mendapatkan masukan atas apa yang sudah dilaksanakan kemarin untuk menambah perbendaharaan bagaimana Pak Ma'ruf belajar ke depannya. Sebenarnya bukan masukan Pak, tapi kita itu lebih belajar bersama-sama.
saja saya tidak ada. Ya. Terus kemarin kan sudah direncanakan Ya. dari hari sebelumnya, terus Ya. alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Itu perasaannya Pak Maruf bagaimana? Perasaan saya yang pertama lega, kemudian ya bukannya ada yang menunggu atau tidak ya Bu. Jadi tapi misalkan pembelajaran tiap hari itu seperti itu berjalannya, ini ada yang menunggu pun ini ya seperti itu proses pembelajarannya seperti itu seperti biasanya. Jadi ya sudah lega lah dari yang kemarin kita siapkan sudah terlaksana gitu. Oke, Pak Maruf jadi sudah lega. Ya. Jadi setiap harinya itu ada saya atau tidak, Pak Maruf sudah melaksanakan seperti itu. Ya. Dari bagus luar biasa sekali nih Pak Maruf. Jadi memang setiap kali melaksanakan pembelajaran itu sudah direncanakan apa yang mau disampaikan kepada anak-anak. Pak. Oke. Teruskan. Siap. Oke, Pak. Untuk selanjutnya, kemarin kan Pak Maruf sudah ketika Pak observasi sudah menyampaikan ke saya bahwasannya ketika pas pembelajaran itu Pak Maruf akan menggunakan 2 strategi ya. Nah itu apakah kemarin strateginya itu sudah terlaksana? Kalau strateginya sudah terlaksana Bu, cuman ada beberapa hal yang perlu atau tidak maksimal. Misalkan kemarin kan ada strateginya kemarin pakai video audio, kemudian audiovisual ya, kemudian diskusi, yaitu itu ada beberapa hal yang kalau terlaksana sudah terlaksana. Oke. Ya. Oke Pak, mungkin Pak Maruf kemarin strategi yang lain itu di samping penggunaan video pembelajaran, lalu diskusi kemarin dengan penggunaan benda konkret. Iya. Apakah benda konkret itu Pak Maruf merasa sudah terlaksana dengan baik? Benda konkretnya sudah terlaksana, cuman masih belum maksimal itu. Oke, berarti yang belum maksimal Ya. penggunaan Benda konkret. Ya, ini dari strategi yang Pak Maruf. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran Pak, kemarin Pak Maruf menyampaikan bahwasanya ada 4 tujuan pembelajaran karena yang disampaikan Pak Maruf itu ada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika. Namun aspek yang mau dikembangkan itu ada di pembelajaran matematikanya Ya, Pak. matematika. Nah itu apakah sudah tercapai Pak dari 4 tujuan pembelajaran yang Pak Maruf sampaikan? Kalau tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah 4 tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Sudah tercapai. Indikasi dari ketercapaian itu apakah sudah Pak? Bisa diceritakan. Yang ketercapaian anak Oke. untuk yang kita fokusnya di matematika, Oke. yaitu anak sudah memahami tentang yang dipelajari, yaitu sudut, kemudian macam-macam sudut itu sudah mulai memahami. Oke. Jadi tujuan pembelajaran dari 4 tujuan pembelajaran dengan aspek yang dikembangkan matematika, itu anak sudah memahami. Baik Pak Maruf. Sebenarnya apa yang kemarin disampaikan Pak Maruf itu termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu tapi dalam aspek jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten, ada proses, ada produk. Nah kemarin yang dilakukan Pak Maruf itu sudah dalam berdiferensiasi proses karena ada anak kebutuhan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang dia paham melalui pendengarannya, penglihatannya, atau anak yang kinestetik. Jadi apa kemarin langkah yang Pak Maruf sampaikan itu sudah membuat pembelajaran
Kayaknya Pak Maruf sudah melaksanakan, sudah ada dalam setiap langkah-langkahnya. Namun, ini istilahnya itu yang jadi kemarin sudah melaksanakan diferensiasi prosesnya sudah ada, kontennya juga sudah ada. Seperti diskusi itu juga termasuk pembelajaran diferensiasi. Baik Pak Maruf, tadi Pak Maruf sudah menceritakan dari strateginya, kemudian tujuan pembelajarannya bagaimana. Kemudian ini Pak Maruf, apakah Pak Maruf bisa menceritakan hal-hal baik apa saja kemarin yang Pak Maruf lakukan atau yang terjadi selama proses pembelajaran, kemudian hal-hal baik apa yang bisa dipertahankan untuk kemudian akan ditingkatkan atau diperbaiki lagi Pak? Untuk hal baiknya ini menggunakan strategi yang audiovisual itu anak lebih paham melihat video daripada mendengarkan ceramah dari guru gitu ya. Itu yang hal baik yang bisa saya pertahankan itu. Kemudian yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki itu penggunaan yang tadi benda konkret ya. Ini yang masih kurang. Penggunaan benda konkret. Ya. Untuk penggunaan benda konkret. Oke, Pak Maruf. Jadi Pak Maruf merasa bahwasanya hal baik yang perlu ditingkatkan itu adalah penggunaan strategi audiovisual itu. Jadi anak-anak akan lebih cepat memahami daripada mendengarkan Pak Maruf bosan seperti itu. Kalau lihat video itu kan lebih menarik. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah penggunaan benda konkret. Memang Pak Maruf untuk anak-anak kelas 3 itu memang akan lebih tepat, lebih mengena itu ketika kita memperlihatkan langsung benda konkret daripada hanya seperti teori yang ada di video itu. Ini bentuknya apa? Tapi ketika kita memang menunjukkan ini loh buku, di sini ada sebutkan. Kemudian kemarin yang dilakukan Pak Maruf juga sudah baik, anak disuruh maju, kemudian hormat, terus bertangan itu juga sudah contoh nyata yang dekat dengan anak tentang benda seperti itu, tentang sudut-sudut. Itu baik Pak Maruf. Kemudian dari hal tadi yang akan diperbaiki Pak Maruf, penggunaan benda konkret itu Pak Maruf merasa itu masih kurang. Kemudian untuk selanjutnya rencana pembelajaran selanjutnya itu bagaimana Pak? Untuk selanjutnya saya akan lebih istilahnya menggunakan contoh-contoh benda konkret itu nanti mengambil atau mencari referensi yang lebih banyak itu, mencari yang sekiranya sesuai dengan pembelajaran itu. Memang memang kemarin saya akui itu masih kurang. Baik, besok Pak Maruf akan mencari referensi Pak. Sekarang itu di YouTube itu banyak sekali, di TikTok, di medsos itu yang menginspirasi kita. Apa yang akan bisa kita lakukan agar anak itu lebih paham? Mungkin Pak ini dengan kegiatan yang menarik anak-anak itu dengan cara bermain. Karena anak-anak kelas 3 itu kan dunianya juga masih terbawa di kelas 1-2. Jadi alangkah baiknya juga jika itu menggunakan permainan. Jadi mungkin ketika anak-anak mau mengenal sudut itu dengan menggunakan permainan seperti itu. Kemudian Pak, kemarin saya itu kan sudah pernah menyampaikan tentang budaya positif. Nah ini untuk kemarin di pembelajaran Pak Maruf itu besok kedepannya alangkah lebih baiknya lagi kalau disampaikan
juga tentang budaya positif seperti kesepakatan. Oh iya. Ya, ya. Terima kasih. Kemudian Pak ini ada lembar rencana pengembangan diri ya. Dari tadi apa yang sudah disampaikan Pak Marto itu ini ada lembar rencana pengembangan diri. Jadi dari kekurangan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan itu, kemudian Pak Maruf ingin mengembangkan atau meningkatkan untuk pembelajaran ke depannya itu apa Pak Haji? Nanti kelihatannya di aktivitas pengembangannya pada ini benda konkret. Tujuan yang mau dicapai ketika Pak Maruf besok akan lebih menekankan kepada benda konkret itu apa Pak? Tujuan yang tidak dicapai. Tujuan yang tidak saya capai atau anak-anak capai itu ya anak-anak lebih memahami apa sudut ya, kemarin sudah sudut itu anak akan misalkan anak-anak itu lebih memahami sudut dari contoh-contoh benda konkret yang besok saya saya sampaikan atau saya perlihatkan. Ini mudah-mudahan anak lebih memahami dari yang kemarin belum banyak contoh benda konkretnya. Baik Pak, jadi besok tujuannya itu agar anak-anak lebih paham Pak tentang sudut, jadi tidak bingung ini itu termasuk sudut ruko, sudut lancip atau sudut siku-siku seperti itu. Kadang di teorinya tahu tapi nanti pada kenyataannya anak masih bingung. Kemudian Pak, dari tujuan yang tidak dicapai itu ukuran keberhasilannya Pak Maruf akan merasa oh aku sudah berhasil melaksanakan ini, itu bagaimana Pak ukuran keberhasilannya? Kalau ukuran keberhasilannya mungkin misalkan menggunakan angka deh, angka 5 sampai 10 itu masih di angka 7 lah, masih angka 7. Nah, ini masih kurang menurut saya. Ketika keberhasilan anak itu belum memahami secara keseluruhan tentang sudut. Nah ini misalkan macam-macam sudut itu baru tahu oh ini macamnya sudut ini cuman nanti kalau menemui benda yang nyata itu anak belum bisa itu menyebutkan atau menamakan itu sudut apa. Jadi berarti nanti kalau anak itu akan Pak Maruf merasa sudah berhasil itu ketika nanti anak-anak ketika menemui benda nyata dia sudah tahu oh ini sudut tadi, ini sudut B. Berarti ukuran keberhasilannya seperti itu. Memang anak itu harus dalam dunia nyata itu dunia sesungguhnya mereka dalam kehidupan sehari-hari itu dia lebih paham daripada hanya teori belakang Pak. Kemudian pendukungnya yang Pak Maruf butuhkan, daya dukung yang dibutuhkan oleh Pak Maruf agar tujuan yang ingin dicapai Pak Maruf itu tercapai apa Pak? Kalau pendukungnya itu selain ini kalau permainan itu tadi, selain permainan kita juga nanti misalkan menyiapkan contoh-contoh benda konkret yang lain di anak-anak suruh menyebutkan itu deh. Ini apa itu namanya ya? Kalau balok itu namanya alat peraga itu mungkin lebih nanti deh
Bu, nanti mencari benda-benda di sekitar mungkin benda-benda di sekitar sambil bermain mungkin ya. Oh iya. Mencari apa sambil bermain kita mencari benda di sekitar kita. Jadi pendukungnya itu bisa dengan permainan anak-anak untuk mencari benda-benda di sekitar yang mengandung sudut, kemudian anak-anak mampu menyebutkan sudut tersebut. Seperti itu nggih Pak. Nggih. Untuk waktunya kapan Pak ini Pak akan melaksanakan? Kapan waktunya Pak melaksanakan yang direncanakan ini? Waktunya mungkin minggu depan ya. Kira-kira kalau perlu pasti tanggalnya atau kita Minggu depan kan kemarin kita melaksanakan hari Rabu. Jadi, Jadi Rabu depan. Baik Pak Ma'ruf, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ma'ruf tentang dari awal tentang strategi, kemudian tujuan, kemudian refleksi diri dari Pak Ma'ruf, apa yang sudah baik, apa yang kurang, itu ternyata juga sebenarnya sama dengan apa yang menjadi catatan saya ketika saya ada di dalam kelasnya Pak Ma'ruf. Itu ini kalau boleh saya menyampaikan bahwasanya kemarin Pak Ma'ruf itu ketika pembelajaran sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, ada 4 tujuan itu. Kemudian Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dilaksanakan, ada proses dan juga konten. Kalau mau lebih lengkap Pak itu ada yang namanya produk. Ya, produknya itu nanti disesuaikan dengan karakteristik anak masing-masing, dengan keinginan anak masing-masing, dengan potensi anak masing-masing, itu yang namanya diferensiasi produk. Kalau ini dilengkapi, Pak. Kemudian untuk umpan balik, Pak, pemberian umpan balik atau apresiasi terhadap siswa itu Pak Ma'ruf sudah ada, sering beri tepuk tangan seperti itu, bagus, luar biasa, dengan memakai baik dengan ucapan ataupun dengan gerakan tangan. Namun alangkah lebih baiknya lagi ketika nanti pemberian apresiasi atau umpan balik itu disertai dengan penguatan anak. Tidak hanya bagus luar biasa, tapi ada penguatan. Kemudian SIP kemarin juga sudah sangat menarik karena temanya Prajamuta Karana, itu diberi tepuk pramuka seperti itu, jadi sudah sesuai dengan pembelajaran yang sedang dipelajari seperti itu. Kemudian ada lagi Pak, nanti dikenalkan dengan pembelajaran HST seperti itu. Saya sampaikan ini mungkin Pak lupa kemarin. Dengan tujuan supaya anak itu bisa lebih konsentrasi, bisa memotivasi anak seperti itu, Pak. Pak Ma'ruf, setelah kita melakukan percakapan seperti ini, perasaan Pak Ma'ruf gimana sekarang? Kalau saya lebih yang utama lega, kemudian saya mengetahui ini kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Ini sebagai tidak hanya di satu pembelajaran ini, nanti akan saya terapkan di pembelajaran yang lain. Baik Pak, terima kasih sekali. Alhamdulillah kalau perasaan Pak Ma'ruf sekarang sudah lebih lega, kemudian sudah ada gambaran atau pandangan untuk pembelajaran Pak Ma'ruf yang selanjutnya. Matur nuwun sekali Pak atas waktunya. Terima kasih. Monggo jika ingin kembali beraktivitas yang lain. Sama-sama, terima kasih saya.